teman-teman semuanya, selamat datang di sharing bareng UTBK 2024 dengan topik matematika. Buat teman-teman yang masih merasa kesulitan buat mengerjakan soal UTBK, terkhususnya di matematika, boleh banget simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman semua yang masih belum paham terkait tes apa saja yang ada di UTBK, nah yang pertama itu ada tes potensi skolastik. Untuk tes potensi skolastik terdiri dari beberapa subtopik. Yang pertama adalah penalaran umum, jadi nanti teman-teman akan dikasih soal terkait paragraf dan juga data-data, baik itu dalam bentuk grafik, diagram batang, lalu teman-teman diminta untuk menyimpulkan hasil dari gambar atau data tersebut. Nah, di penalaran umum ini terdiri dari 30 soal dengan waktu 30 menit. Jadi buat teman-teman yang mencoba untuk menjawab penalaran umum diusahakan lebih cepat karena untuk persoalnya itu hanya diberi waktu 1 menit. Kemudian ada pengetahuan umum dan juga penalaran umum, terdiri dari 20 soal dengan waktu 15 menit. Dan yang ketiga, pemahaman membaca dan menulis 20 soal dalam waktu 20 menit. Dan yang keempat, ada pengetahuan kuantitatif yang tentunya berisi tentang soal-soal matematika sebanyak 15 soal dengan waktu 20 menit. Oke, kemudian yang kedua adalah literasi dan penalaran matematika. Nah, di literasi dan penalaran matematika ini terdapat subtopik, yaitu yang pertama penalaran matematika yang terdiri dari 20 soal dengan waktu 30 menit. Nah, penalaran matematika tentu soal-soalnya akan lebih sulit karena untuk penalaran matematika biasanya soal yang dicantumkan terkait soal-soal cerita atau yang menghubungkan antara matematika dengan kejadian atau realita di kehidupan sehari-hari. Kemudian, untuk yang kedua ada literasi bahasa Indonesia. Biasanya terdiri dari 30 soal dengan waktu 45 menit. Nah, di literasi bahasa Indonesia kita membutuhkan waktu yang lebih banyak karena biasanya terdapat paragraf-paragraf yang harus kita cari ide pokok dari paragraf tersebut, atau bisa juga terkait fakta dan opini, simpulan logis, dan juga simpulan dari bacaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah literasi bahasa Inggris, terdiri dari 20 soal dengan waktu 30 menit. Nah, untuk literasi bahasa Inggris soalnya kurang lebih sama seperti literasi bahasa Indonesia, akan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, masuk ke dalam contoh soal untuk topik pengetahuan umum. Sudah dijelaskan bahwa pengetahuan umum nantinya akan terdiri dari 15 soal, dan materi yang akan dibahas itu rata-rata atau kebanyakan materi yang telah dipelajari ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Nah, salah satu contohnya yang pertama adalah jika X sama dengan 4A dikurang 3 dan Y sama dengan 2A ditambah 5, maka 3X ditambah 4Y sama dengan, nah, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, kita bisa langsung menggunakan cara substitusi, di mana dapat kita tulis bahwa 3X ditambah 4Y sama dengan 3X-nya bisa kita masukkan 4A kurang 3. 4A dikurang 3, lalu ditambah dengan 4, Y-nya juga bisa kita masukkan, karena Y sama dengan 2A tambah 5, maka kita masukkan 2A ditambah 5. Nah, dari sini bisa kita langsung kalikan ke dalam, 3 dikali 4A, 12A, lalu 3 dikali negatif 3, negatif 9, positif 4 dikali 2A, positif 8A, positif 4 dikali positif 5, positif 20. Sehingga bisa kita kelompokkan untuk angka yang memiliki variabel A, itu kita kelompokkan menjadi 1, yaitu 12A ditambah dengan
8A, yaitu 20A. Kemudian untuk yang kedua, bisa kita kelompokkan juga negatif 9 ditambah dengan 20, yaitu plus 11. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah B. Untuk soal yang kedua, yaitu jika A dikali B sama dengan 24, dengan A dan B adalah bilangan bulat positif, serta A, B itu besar daripada 0, maka nilai maksimum A ditambah B dikurang 3 adalah, nah kalau kita menemukan soal yang seperti ini, bisa langsung kita tuliskan secara nalar bahwa ada A dikali dengan B itu hasilnya adalah 24. Nah, kemudian di sini ada tulisan bahwa A dan B adalah bilangan bulat positif, di mana A dan B itu besar daripada 1. A besar daripada 1, lalu B besar daripada 1. Nah, untuk A dikali B sama dengan 24, di mana A itu besar daripada 1 dan B besar daripada 1. Bisa kita lihat bahwa 24 itu terdiri dari banyak sekali perkalian. Bisa 1 dikali 24, 2 dikali 12, lalu 3 dikali 8. Nah, dapat kita lihat dari berbagai hasil perkalian yang memenuhi syarat untuk A besar dari 1 dan B besar dari 1 itu hanyalah yang poin kedua dan poin ketiga, 2 dikali 18 dan 3 dikali 8. Nah, kalau untuk pertanyaannya nilai maksimum A tambah B itu kurang dari 3, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk poin kedua, nilai A-nya adalah 2, ditambah B-nya adalah 12, lalu kita kurangkan 3, sehingga hasilnya 2 ditambah 12 yaitu 14, dikurang 3 adalah 11. Kemudian untuk poin yang kedua, A-nya adalah 3, dan B-nya adalah 8. 3 ditambah 8 dikurang dengan 3. Sama dengan 3 ditambah 8 dikurang dengan 3, hasilnya adalah 8. Nah, kemudian lihat lagi soal bahwa nilai maksimum yang dihasilkan dari A tambah B dikurang 3, artinya nilai yang paling besar atau maksimum. Nah, di antara poin kedua dan ketiga, nilai yang paling maksimum adalah 11. Hingga hasilnya adalah C, 11. Untuk soal nomor 3, terdapat pertanyaan hasil dari 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 ditambah 5 pangkat 10 hingga 5 kali, itu akan menghasilkan nilai berapa? Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, caranya sangat gampang. Kita tahu bahwa apabila ada A ditambah A ditambah A, itu sama dengan 3 dikali A, yaitu sama dengan 3A. Nah, kalau misalnya ada soal 2 ditambah 2 ditambah 2, itu sama dengan 3 dikali 2, yaitu 6. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6. Maka hasilnya akan sama. Nah, kalau kita sudah memahami konsep ini, maka kita bisa mengerjakan soal yang ada di nomor 3, yaitu 5 pangkat 10 ditambah dengan 5 pangkat 10 ditambah dengan 5 pangkat 10 hingga 5 kali dapat kita tuliskan 5 dikali 5 pangkat 10. Nah, kita tahu bahwa 5 itu merupakan bilangan dari 5 pangkat 1. Ya, 5 pangkat 1 kan sama dengan 5 dikali dengan 5 pangkat 10. Untuk perkalian, pangkatnya selalu ditambah. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 5
pangkat 1 ditambah 10 sama dengan 5 pangkat 11. Jawabannya adalah C. Pada soal yang nomor 4, ini merupakan soal yang seringkali kita temui, baik itu pada tes CPNS, tes UTBK, ataupun tes potensi akademik. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak cara untuk bisa mengerjakan soal yang ada di nomor 4. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal ini dengan cara sesingkat mungkin dan cara yang paling mudah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada akar dari X tambah 12, kemudian di dalamnya akar lagi X tambah 12, dan akar lagi X tambah 12. Sebenarnya bisa kita hitung dengan cara atau konsep matematika. Nah, namun ini bisa kita kerjakan dengan cara yang simple. Kita lihat bahwasanya di sini ada angka 12. Nah, angka 12 ini bisa kita faktorkan. Berapa faktor dari 12? Salah satunya ada 1 dikali dengan 12, lalu 3 dikali 4, dan 4 dikali 3. Nah, dari ketiga faktor ini, kita harus mencari yang selisihnya 1. Nah, yang selisihnya 1 adalah poin kedua dan poin ketiga. 3 kali 4 atau 4 kali 3. Sehingga kita dapatkan bahwa faktor dari 12 adalah 3 dikali dengan 4. Nah, jadi syaratnya itu teman-teman, perkaliannya harus selisih 1. Oke, nah kemudian kalau teman-teman sudah mendapatkan faktor dari angka tersebut selisih 1, langkah yang kedua, teman-teman lihat tandanya. Kalau tandanya positif, artinya hasilnya adalah angka yang paling besar. Kalau tandanya negatif, artinya hasilnya adalah angka yang paling kecil. Karena di sini ada X ditambah dengan 12, maka hasilnya adalah 4 atau angka yang paling besar. Nah, cukup demikian teman-teman untuk mencari hasil dari akar X ditambah 12. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya menemukan soal seperti ini, yang X dikurang dengan 30, kemudian ada lagi X dikurang dengan 30, ada lagi X dikurang dengan 30. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, caranya masih sama. Kita faktorkan 30, di mana yang perkalian dua bilangannya itu memiliki selisih 1. Untuk 30 sendiri bisa 5 kali 6, karena 5 dan 6 memiliki selisih 1. Jadi bisa kita tulis 5 dan 6. Nah, untuk menentukan hasil dari akar ini, kita bisa lihat operasi bilangan yang digunakan. Karena operasinya negatif, maka jawabannya adalah yang terkecil. Jadi, akar dari X dikurang 30, akar X dikurang 30 itu sama dengan 5. Nah, demikian teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya kita dapat soal bahwa hasil dari 0,81 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 512. Nah, untuk menjawab soal ini, teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena soal ini bisa kita kerjakan dengan cara yang mudah ya. Kemudian yang pertama, kita ubah dulu yang 0,81, bahwa kita tahu apabila tidak ada 0, maka akar dari 81 adalah 9 ya. Kita tahu semua bahwa akar 81 adalah 9. Nah, karena di sini dia 0,81, maka 9 itu kita tambah 0 di depannya, seperti itu. Jadi akar dari 0,81 itu adalah 0,9. Nah, setelah kita dapatkan akar dari 0,9, kemudian kita harus mencari yang kedua, akar pangkat 3 dari 512.
Nah, sekarang saya punya tips nih buat teman-teman semua untuk akar pangkat 3. Bahwa kita tahu bahwa 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, trik dari saya kalau kita mengerjakan akar dari 512 pangkat 3, nah, yang pertama kita harus pisahkan 3 angka di belakang, yaitu 2, 1, 5 kita pisahkan. Oke, setelah kita pisahkan, sekarang kita lihat angka yang di depan ya. Angka di depan ini berarti tidak ada ya, alias 0, sehingga bisa kita jawab untuk hasilnya adalah 0. Lalu, langkah yang kedua, kita melihat angka yang paling akhir, yaitu 2. Nah, triknya di sini adalah teman-teman harus menghafal untuk akar pangkat 3, yaitu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tapi tidak perlu khawatir, teman-teman sekarang cukup menghafal 2, itu berpasangan dengan 8, sehingga kalau ujungnya 8 itu pasangannya dengan 2, sama 7 itu pasangannya dengan 3. Nah, teman-teman cukup menghafal ini saja, tanpa perlu menghafal angka-angka yang lain. Kenapa demikian? Karena untuk menjawab pertanyaan akar pangkat 3, kita cukup melihat angka yang berada di depannya. Lalu kita lihat angka yang berada di belakang. Oke, karena angka belakangnya adalah 2, maka jawabannya adalah 8. Sehingga akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Jadi, kita peroleh akar dari 0,81 ditambah akar pangkat 3 dari 512, itu kita peroleh dari hasil yang telah kita kerjakan, yaitu 0,9 lalu ditambah dengan 8, sehingga dapat hasilnya 8,9. Demikian teman-teman. Baik, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus ikuti soal-soal atau pembahasan terkait tes UTBK 2024 di Sharing Bareng Cynthia Anjani. Terima kasih, sampai ketemu di next video.